Oke, eh, kita ganti topik. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ganti topik ya. Share screen dulu. Sebenarnya materi udah liar, materi kita eksperimen. Jadi kalau ada pertanyaan soal Orange silahkan ditanyakan di chat. Harapannya sih udah pada bisa Orange. Kalau masih bingung bisa lihat rekaman videonya juga. Dan Orange ini yang jadi apa ya? Jadi alat buat mempermudah kita belajar soal machine learning. Ini kategorinya machine learning ya. Kategori machine learning beda sama yang ChatGPT dan teman-temannya. ChatGPT dan teman-temannya itu kategorinya udah large language model. Tapi engine di belakangnya juga sebenarnya pakai neural network segala macam juga sih. Cuman dia lebih lebih keren lah. Eh, Dia mainnya main embedding segala macam lebih keren. Tapi dasarnya yang ini sih, dasarnya yang orange ini. R kita skip, kita nggak pakai R soalnya Rebiek pakai R. Sebenarnya R sama Orange hampir sama, cuman Orange pakai grafik, R pakai tulisan, jadi rada susah. Untuk masuk ke dalam kita pakai Python dan kita udah mulai masuk banget ke Python lumayan. Kemarin kita sudah belajar dasar-dasar Python, udah mulai bisa pakai apa sih namanya, linear regression segala macam pakai Python. Dan nanti kita akan banyak mainnya di TensorFlow dan Keras. Ini dua makhluk ini yang main banyak ya. Oke, LLM. Oh, supaya saya nggak terlalu lupa, ini ada satu yang LLM mungkin udah saya terangin dulu nih LLM, kayaknya udah ya. Tapi global aja nanti bentuknya outputnya sih bisa ketemu. Hari ini saya akan coba LLM sama ini dulu ya. LLM sama proses mining saya bahas. Cuman LLM saya nggak sanggup buat jalanin karena nggak punya mesin yang oke di sebelah saya. Cuman Pak Aulia sudah bikin ini sebenarnya N8N, tapi nggak dibuka buat umum ya. Ini ada mesin nih, ITTS ACID nih, tapi nggak dibuka buat umum ini. Ini buat eksperimen di dalam ITTS sih sebenarnya. Oke, ini makanya N8N. Jadi ini keren banget. Bisa N8N sendiri tuh buat apa ya? Buat nyambungin AI ini supaya nyambung satu sama lain lah. Itu kira-kira N8N. Jadi keren. Nah, saya akan bahas sedikit LLM. Oke. Eh, Kemarin udah dikomplain sama si siapa ya? Eh Voentra. Jadi mungkin global aja. Saya sekarang biasa buat nginstall LLM pakai Docker supaya nggak salah. Kalau nginstall manual suka error, jadi saya pakai Docker akhirnya. Pakai Docker probabilitas errornya lebih kecil. Oke, itu satu. Saya sendiri nggak punya GPU, jadi bagian yang ini saya nggak bisa. Ini bagian pakai GPU-nya. Ini yang bagian ini yang diprotes sama Pointra kemarin. Pointra bilang catatan saya di sini salah. Ini buat versi Nvidia yang lama. Jadi yang barunya uh, lihat di URL ini. Cuman saya bikin catatan sedikit di sini. Ini masih pakai versinya 12.8. Yang paling baru kalau nggak salah 12.9 kalau nggak salah. Jadi mungkin agak beda juga. Tetap di sininya beda sih. Ini 12.8 masih keluarnya nanti kayak gini, kita bisa ngelihat kudanya jalan apa kagak gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi yang agak beruntungnya ini bisa untuk seri 3.000, 4.000 sama 5.000 gitu ya. Jadi ini versinya oke buat 3.000, 4.000, 5.000. Yang murah yang 3.000 ya. 3060 gitu kan, harga ya lumayan tetap sih. Yang di kampus serinya 4. Yang di kampus ITTS ya. Di lantai 3 itu seri 4. 4060 kalau nggak salah. Jadi kita punya yang seri 40, 60.
Dan ini Pak Aulia dia pakai yang di kampus, pakai seri 4060 gitu. Itu satu. Terus balik lagi ke sini. Jadi ini saya skip, nggak bisa. Cuman kalau kita mau eksperimen, kita bisa tetap pakai Docker. LLM-nya bisa di skip. Terus kita bisa, saya sendiri kalau nginstall makainya Docker Compose. Supaya bisa sekaligus nginstall olamanya sama web UI-nya. Nah, web UI ini punya kemampuan seperti apa sih namanya? Seperti RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi logika berpikirnya kira-kira gini. Si LLM, ChatGPT dan teman-temannya itu sebenarnya nggak pinter. Dia tuh terbatas database-nya sih sebenarnya. Jadi kalau kita pengen fokus ke kerjaannya kita perlu nambahin database tambahan supaya dia pinter untuk kerjaan yang kita butuhin aja. Nah, untuk seperti itu, jadi Olama itu kira-kira kayak ChatGPT-nya, dia punya model juga. Modelnya bisa di-download free dari sini sih. Oke. Modelnya bisa di free dari sini. Ini ada beberapa model yang sering dipakai. Ada DeepSeek, ada Gemma, ada Qwen. Yang sering banyak orang pakai kayaknya antara DeepSeek sama Qwen. Ini yang sering dipakai dua itu. Oke. Tapi kalau mau coba-coba aja semuanya sih. Cuman saya sendiri, Ono pribadi ini, saya akan lebih coba fokus ke yang kecil-kecil nomornya. Ini berarti modelnya cuma dikit datanya. Jadi ini 1,5 billion. Kalau ini 671 billion. Konsekuensi dari angka ini adalah jumlah katanya segitu banyak dan kata itu dia convert jadi token. Jadi tokennya segitu banyak dan token ini akan masuk ke VRAM-nya si GPU. Konsekuensinya, kalau kita main yang 671 billion, kita harus punya GPU yang segini gede. 671 billion. Sementara GPU-GPU yang ada, yang murah meriah itu paling 12 giga, 16 giga. Jadi kita selamatnya sampai titik ini aja sih. 8B, 14B aja udah mulai tewas dia. Oke. Jadi ini paling sampai 12B ini. Ini Qwen-nya sampai 14B paling. Ya, 8B aman. 14B masih rada aman kali ya. Jadi kita kalau yang main yang di atas ini itu buat kaum sultan yang duitnya banyak itu bisa main di atas. Tapi kalau kita yang kaum fakir mainnya di bawah sini sih. Itu ya. Nah, dengan konsekuensi seperti itu, jujur saya lebih fokus ke yang kecil nomornya. Nah, jadi tekniknya kira-kira gini cara berpikirnya. Saya akan main di nomor kecil, konsekuensinya saya nggak bisa jalan tanpa GPU juga bisa. Pakai CPU aja juga bisa. Dan saya akan mainan di sini sih. Cari yang bisa bahasa Indonesia juga sih kalau bisa sih. Jadi cari bahasa Indonesia yang kecil. Jadi nggak usah pinter, rada blow on aja, kecil. Nah nanti kita mainnya ditambahinnya di sini ntar. Salah. Di Open Web UI. Oke. Jadi kalau kita masuk ke menu Open Web UI, di sebelah kiri itu ada menu namanya knowledge, pengetahuan. Kita bisa upload file-file PDF ke situ. Oke. Kalau Pak Aulia, dia sudah bikin Open Web UI-nya sendiri pakai Python. Jadi dia bikin sendiri sih akhirnya. Gitu. Kalau saya males. Jadi saya pakai yang ada aja. Kalau dia udah bikin sendiri. Nah, ini kalau udah ini jadi nih pakai YAML, bikin Docker Compose YAML file. Tapi Docker Compose harus di-install. Terus ini ditulis di dalam YAML, terus kita jalanin Docker Compose up, jalan ke install semuanya. Nah, tinggal kita masukin ini model. Oke. Cara masukin model adalah kita harus masuk ke dalam kontainernya dia, si Dockernya. Kita masuk nih. Karena kita jalanin ini ya, bin bash. Masuk ke dalam olamanya. Nah, kemudian kita kalau udah di dalam olamanya kita bisa list ada model apa aja di situ. Nah, kita bisa ambil model. Pull ini dia ngambil dari sini sih. Dia ngambil dari library ini. Nah, waktu pull kita perhatiin di sini ada kita kasih tahu kita mau ngambil pull yang mana nih. Ini perhatiin saya masih pullnya yang 3B, 4B, 7B, 7B segala macam.
karena memori saya alokasi 8 giga tuh. Oke. Jadi pakai yang 7B, 4B, 3B masih ke handle sama RAM-nya di komputer, tapi ternyata lemot. Jadi saya sekarang turunin semuanya ke yang 1B atau 0, sekian B. Itu lebih enteng buat si apa sih namanya? Buat si olamanya, jadi kenceng dia nanti prosesnya lebih kenceng. Tugasnya ChatGPT atau Olama dan teman-temannya itu cuman buat bikin kalimat. Jadi dia bikin kalimat, tapi dia database-nya blow on. Jadi dia bego sih sebenarnya. Tapi buat bikin kalimat dia udah bisa. Nah, supaya dia pintar, kita harus upload data-datanya ke ini tadi. Datanya di-upload ke Open Web UI. Jadi kira-kira gitulah cara berpikirnya lah kira-kira. Gitu ya. Udah, cuma gitu doang sih LLM lokal gitu ya. Udah banyak anak-anak yang nyobain nih sekarang di kampus ITTS. Jadi anak-anak udah banyak yang nyoba kayak ginian. Jadi kita udah mulai banyak yang mulai bisa mainan Olama. Kalau mau iseng di kampus di lab lantai 3 itu kan ada komputer, ada berapa ya, 40 kalau nggak salah. Bisa cuman kalau mau pakai komputer itu ntar ngomong sama Yoga, terus bawa harddisk sendiri ya, pakai SSD sendiri, colokin. Jangan pakai harddisk yang ada di komputer itu. Soalnya komputer ini dipakai buat orang-orang yang pada kuliah multimedia sih di situ sebetulnya, gitu ya. Jadi nanti kalau diobok-obok nanti pusing yang di praktikum multimedianya pening kepala. Tapi nggak laku sih. Yang laku mah kayak ginian duitnya lebih kenceng. Kasih tahu aja nih yang kayak ginian yang nyari banyak banget sih sekarang. Gitu ya. Oke, itu Olama. Kira-kira kayak gitu. Urusan Olama. Oke, balik lagi ke kuliahnya. Mana kuliahnya? Open course. Oke, balik lagi ke kuliahnya. Kita masuk sini. Coba chat, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Pertanyaan aman ya? Oke. Ini saya baru install ChatGPT baru, jadi rada-rada belum familiar. Jadi kira-kira kayak gitu urusannya. Oh, ini ada tambahan dikit. Di Open Web UI, defaultnya dia pakai SQLite database-nya. Jadi kecil. Jadi kalau mau main data gede, bisa ganti kita pakai PostgreSQL. Jadi database-nya bisa gede sih. Bentuknya Docker juga, PostgreSQL. Jadi bisa. Oke, kita bisa pull model, ada model bahasa Indonesia segala macam. Ini catatan ini jangan khawatir, bisa berubah-ubah sih. Tergantung saya lagi ngoprek apa, bisa berubah di sini LLM. Kayak ini yang pertama LLM. Yang kedua proses mining. Oke. Ini ilmu yang lumayan relatif baru, belum banyak yang ngembangin proses mining. Kalau mau iseng kita bisa cek lah di ChatGPT. Apa ya? Buat grafik perkembangan per tahun riset di bidang tadi machine learning versus deep learning. Bentar, nih saya deep learning versus machine learning, deep learning, LLM versus proses mining versus data mining. Oke. Publikasi riset kali ya. Publikasi. Jadi kita akan bandingkan publikasi di bidang machine learning, deep learning, LLM, proses mining, data mining per tahun, gitu ya. Ini bisa kita lihat ntar grafiknya seru. Jadi kalau mau ngiseng gini caranya main ChatGPT mah, nih. Machine learning ada segi grafiknya nggak dikeluarin sama dia. Buatkan grafik virtual, buatkan grafik visual.
Deh, biar enak lihatnya. Bisa dibaca di atas sih, coba sambil kita baca dulu aja. Ini kira-kira tahun 2013 ini machine learning, deep learning, data mining kayak gini nih jumlahnya. Proses mining sedikit, LLM nggak ada. 2018, jadi ini kelihatan machine learning paling banyak. Kedua disusul sama deep learning. Kemudian data mining, LLM baru naik, proses mining baru naik, LLM paling belakangan naik. Tapi ini naiknya lebih tinggi ya, proses mining kecil, gitu. Jadi kita bisa lihat grafiknya harusnya, keren kan? Kita bisa lihat perkembangannya bahwa yang paling gede mah machine learning, disusul deep learning, kemudian yang warna large language model paling bawah baru naik, tapi dia udah menyusul proses mining ya. Proses data mining kecil karena diambil alih sama machine learning sama deep learning. Nah, yang proses mining ini yang warna ini proses mining kelihatan naiknya di sini nih. Di proses mining, PM, proses mining. Gitu ya. Nah, saya akan coba ngasih lihat proses mining hari ini. Ini dia proses mining. Makhluk apakah ini proses mining? Proses mining itu kalau Anda mainan di organisasi ada yang namanya bisnis proses. Kita lihat gambarnya aja lah, bisnis paling gampang lihat gambar. Ini bisnis proses kayak gini ya. Jadi kalau ini yang inilah yang rada ribet, yang seru. Kalau lihat yang ribet gini seru. Jadi ini ada request, kemudian masuk ke manajemen, di approve apa kagak. Kalau di approve, kalau tidak di approve, suruh review lagi, terus masukin lagi, approve nggak gitu, bisa muter. Gitu ya. Kalau di approve yes, ini kan request buat perjalanan. Di approve yes, siapkan perjalanan, terus prepare segala macam, jalan segala macam. Jadi kira ini prosesnya yang terjadi. Dan ini juga terjadi di semua organisasi sih. Misalnya di IT kan ada help desk, jadi kalau ada komplain nanti diterima sama help desk terusin lagi ke bagian teknis, terusin lagi kemana-kemana sampai prosesnya close, tutup gitu. Itu kalau di orang-orang IT ya, biasanya urusannya help desk. Kalau orang sales biasanya ada lead, terus dia harus follow up lead-nya sampai jadi proyeknya jalan, duitnya masuk. Kira-kira gitu close-nya. Kalau di pemerintahan, urusannya izin. Ada orang minta izin, masukin semua syaratnya, terus pemerintahnya ngevaluasi, ini kira-kira boleh dikasih izin apa enggak. Biasanya harus ada ini ya, studi-studinya, misalnya studi lingkungan hidupnya lah, apanya, segala macam, bahwa dia tidak akan melanggar aturan segala macam. Sudah semua di studi dilihat, ditandatangan sama bupati atau wali kota atau apa, dapat izin, jalan bisnisnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi bentuknya kayak gini semua. Cuman dalam proses ini kan ada timestamp ya. Oke, tanggal berapa nih masuk? Terus masuk ke sini tanggal berapa? Boleh apa enggak? Kalau nggak boleh masuk ke sini lagi, balik lagi gitu-gitu. Jadi ini ada statusnya nih. Ada sampai tahapan mana, jam berapa. Ini ada siapa yang lagi ngajuin, jadi nomor ID-nya ada. ID prosesnya ada. Terus sudah sampai mana prosesnya, ada tanggal jamnya, ada catatannya semua gitu. Jadi kira-kira gitu proses mining. Konsekuensinya harus ada data yang bisa kita analisa di proses mining. Paling gampang di helpdesk ya. Helpdesk ada datanya. Nah, buat ngelihat datanya seperti apa, kita bisa ngelihat pakai ChatGPT. Jadi kalau belajar sih enak pakai ChatGPT ya. Jangan buatkan ya. Jelaskan struktur data ya. Struktur data minimal yang harus ada supaya bisa dilakukan proses mining. Jadi kita butuh log.
catatan. Jadi semua proses harus ada cat lognya. Ada 3 elemen utama dalam log itu, yaitu case atau prosesnya, order nomor berapa. Pokoknya ini ada, dan ini nomor itu nempel terus ke proses itu terus ya. Jadi sampai dia close, ya udah tutup, selesai. Terus ada aktivitasnya, create order, approves, send invoice, apa segala macam, ada timestamp. Jadi 3 doang sih sebetulnya. Case ID, activity, timestamp. 3 ini doang yang dibutuhin. Sisa informasinya, misalnya siapa yang approve, tanda apa segala macam, itu metadata lah kategorinya. Boleh ditulis di database, boleh enggak. Tapi intinya si proses mining akan ngelihat 3 kolom ini doang. Case ID, activity, sampai timestamp. Sisanya option. Oke. Ini ada resource, cost, activity type, event life cycle, segala macam. Bentuk formatnya bisa 3 ini, bisa CSV, bisa XML, bisa JSON. Oke. Jadi bentuknya kayak gini ya, CSV, XML, JSON. Oke. Tapi yang intinya harus ada 3 ini. Nah, terus ini beres ya. Sekarang kita akan masuk. Ini kita ngajar pakai ChatGPT ya, keren ya. Oke. Yang seru dari makhluk ini adalah software open atau aplikasi ya, atau library open source apa saja yang bisa digunakan untuk proses mining. Bentar. Kalau yang closed source banyak. Closed source banyak, saya nggak tertarik sama closed source soalnya harus bayar. Kalau kita kan kaum fakir biasanya mikir kalau bayar ya. Jadi kita pakai yang open source. Ada ProM, proses mining. Ada PROM ini, bahasanya Jawa. Ini jujur dulu, saya punya ratusan plugin, komunitas bisnisnya kuat. Saya masih belum nyaman sama ProM soalnya berapa kali gagal nginstall. Gara-gara Jawanya ini yang gagal nginstall. Tapi saya akan coba lagi lah. Cuman Heidi dan yang lain, ini mahasiswa ya, udah lebih nyaman dengan ProM ini sih. Kalau saya sendiri pakainya yang ini, PM4Py. Ini Python. Ini pakai Python banget. Yang lain saya nggak. Ini R nggak saya pakai. Ini nggak saya pakai. Jadi paling yang kita fokus kedua ini aja, ProM sama PM4Py. Oke. Yang lain kalau mau pakai yang lain nggak apa-apa sih. Jadi saya makainya 2 yang ini aja. Ini saya banyaknya di sini. Oke. Masih oke lah, banyak oke-nya. Ada visualnya. Visualnya ada ProM, jangan khawatir, walaupun dia bentuknya script, tapi keluar gambar si ProM. Oke, sekarang saya kasih contoh langsung ya, si ProM-nya. Ini kalau mau dilihat di source code-nya ada sih sebenarnya, ini ada cara install-nya. Di sini ada cara install-nya, nggak susah cara install-nya. Ini cara install-nya kayak gini lah. Kita bisa nginstall aplikasi yang buat dukungnya dia, terus kita nginstallnya pakai pip, karena dia Python ya, pakai pip. Terus kita bisa bikin virtual environment, kita aktifin, install PM4Py, udah jadi. Saya tidak pakai Anaconda sekarang, saya lebih cenderung yang ini sih. Anaconda horror. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang kagak. Puyeng kepala pakai Anaconda. Oke, ini beres, install. Dia punya beberapa model sih sebenarnya. Ada alpha miner, ada heuristic miner, ada inductive miner. Jadi ada beberapa proses buat proses miningnya. Ada beberapa algoritma. Yang paling sederhana, yang alpha sederhana, mudah dipahami. Heuristic bisa proses yang noise-nya tinggi, variasinya tinggi. Yang induktif mampu menangani berbagai struktur proses, termasuk yang kompleks dan yang banyak cabangnya lah. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Mungkin kita akan coba yang heuristic atau
ya itulah, kita akan coba ya. Gitu ya. Nah, eh, atau saya langsung jalanin aja. Ini belum saya jalanin soalnya. Kita coba, mudah-mudahan aman. Oke, adanya di sini, mudah-mudahan. Iya, oke, ini saya jalanin. Adanya di orange. Mudah-mudahan tidak error dia. Kalau error, puyeng kepala gue. Ini saya makainya Ubuntu 2404.1. Ditaruh di VirtualBox. Kemarin crash sih. Mudah-mudahan saya installnya bener. Kalau nggak bener, saya harus pakai laptop. Soalnya di laptop kalau nggak salah jalan. Oke, ini udah mulai jalan. 2404.1-nya jalan. Ini saya installnya buat Orange sih sebenarnya. Kalau si PM4Py-nya belum jalan, berarti saya harus install dulu PM4Py-nya. Di situ. Oke. Nah, kalau ini bisa selesai jam 8-an, nanti jam 8 saya jam 9 kita coba Python ya. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain. Ini ngasih tahu dulu ya, ini proses mining nggak banyak yang nguasain di Republik Indonesia. Dan ini penting banget kalau kita melakukan, pengen ngerjain, apa sih namanya, transformasi birokrasi. Jadi misalnya kita pengen ada organisasi, kita pengen tahu masalah apa yang jadi bottleneck yang bisa bikin macet birokrasi itu apa. Misalnya perizinan. Ini macetnya di bagian mana sih izin? Kok izin jadi lama banget? Nah, kayak gitu-gitu sih. Nah, dengan cara kayak gini kita bisa ngevaluasi bagian mana yang paling brengsek, yang bisa ngalangin orang sampai izinnya macet gitu. Dengan cara kita bisa bongkar struktur organisasinya. Bongkar tuh bisa misalnya ya misalnya macetnya kenapa kan nggak tahu ya. Misalnya paling sederhana macetnya karena banyak request. Kan kalau izin kan harus ada, misalnya harus ada nganalisa syarat-syarat segala macam, dan ternyata yang orang yang buat mengevaluasi syarat itu kurang banyak, makanya jadi macet. Nah, kalau udah kayak gitu ya kepaksa mau nggak mau harus ditambahin orangnya. Ini nggak loading ini, kunaon tidak jalan ini, tidak jalan yang ini, kenapa tidak jalan? Kacau nih, gak jalan, kacau. Ntar. Sambil itu nunggu, saya jalanin laptop ya. Saya nyalain laptop. Saya jalanin di dua komputer nih. Kalau laptopnya ready ya udah pindah ke laptop. Ntar. Saya sesa dari sini nih. Ya kagak jalan-jalan nih. Jalan ketang. Alhamdulillah. Ini komputernya bukan SSD nih, hard disk biasa. Ya mungkin karena hard disk biasa lemot kali ya. Oke. Alhamdulillah jalan. Coba, tapi ini saya belum bikin virtual environment-nya ya. Oke, saya akan coba jalanin virtual environment. Saya buka ininya. Oke. Di sini ada Orange virtual environment-nya. Saya jalanin virtual environment. Python-nya sama dengan Python 3. Environment-nya sama namanya Orange environment. Karena hadisnya sini. Hadisnya butut. Oke, udah jalan. Virtual environment-nya udah mulai diaktifin. Sekarang saya aktifin source. Orange bin activate. Oke, udah jalan. Ini udah aktif, kondisinya udah ada dalam Orange virtual environment. Nah, sekarang saya masuk ke folder Orange. Ini semua data saya taruh sini. Khusus untuk proses mining saya taruh di sini nih. Proses mining. Oke. Proses mining. Nih, kita dulu layar.
Ini proses mining dari sini. Nah, file ini ada di mana? Folder orange ini saya taruh di sini sih sebenarnya. Jadi tadi kan saya ngasih tahu s.id/free OWP ebooks. Oke, saya ulang s.id/free OWP ebooks, enter. Ini ada folder namanya orange. Ini orange, diklik orange. Oke, dia lagi loading. Alah. Masih lama. Belum masuk ke orange ya. Kok nggak masuk sih? Oh, keklik. Salah. Kebanyakan klik ya. Ini ada domestic animal, proses mining, PU, S2, apa segala macam. Kita masuk ke yang proses mining ini. Jadi proses mining ini dengan proses mining di dalam komputer saya sama. Ini jadi folder ini dikopiin ke Google Drive sih. Jadi silahkan aja diambil di sini. Filenya persis sama-sama yang ini sih sebenarnya. Jadi kalau pengen utak-atik nyoba-nyoba ngoprek orange maupun proses mining bisa di-download. Ini folder ini di-download aja, satu folder ini orange ini di-download aja semua. Gitu ya, bisa diambil. Oke, balik lagi mana tadi folder ini. Nah, ini sama sih. Oke. Sekarang kalau kita lihat di sini ada yang CSV, ini data. Ada yang SES, ini XML data juga. Ini SES data juga, ini SES data juga. Nah, ini yang source code yang belakangnya Python ini, yang PP ini. Ini source code semua nih. Source code nih ya. Yang PP source code. Nah, sekarang ada yang tulisannya GPT, ini source code-nya bikin ChatGPT. Curang biasalah. Ini ada dua saya bikin, ada PD sama PM. Oke, bedanya apa dua makhluk ini? PD sama PM, bedanya apa? Kalau PD, dia baca file CSV. Kalau PM, dia baca filenya SES. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang PD dulu ya, saya akan kasih lihat ini ya. PD, BPMN Python. PD, BPMN Python. Ini kalau kita lihat, ini saya bikin kayak gini, ada pagernya di sini ya. Ada pagernya. Terus ada satu yang nggak dikasih pagar. Artinya nanti CSV file name-nya yang diambil yang ini. Soalnya kan ini ada banyak file CSV nih. Jadi kalau lagi pengen eksperimen, file CSV mana yang mau dipakai, dikasih pagarnya dibuka aja di file itu, nanti pagar yang lain ditutup. Itu maksudnya. Jadi biar bisa gampang ganti-ganti file doang ini sih sebenarnya. Oke. Jadi file name-nya kita ambil. Nah, ini ada tulisan minusnya di sini, berarti ini gagal nih, yang ini yang minus itu gagal maksudnya. Oke. Nah, di sini kita masukin si CSV filenya ke dalam data frame. Tapi intinya kalimat di sini sampai titik ini ya. Jadi intinya file CSV akan dibaca, terus dia akan identifikasi mana yang jadi case ID, mana yang jadi activity, mana yang jadi timestamp. Kan di dalam CSV kan ada kolom-kolomnya ya, ada kolom ini, kolom ini, kolom ini. Nah, kolom mana yang jadi case ID, mana yang jadi activity, mana yang jadi timestamp. Oke, udah dapet yang itu, kita convert. Nah, ini yang seru nih. Convert log ini maksudnya di convert data frame ini. Ini kan data frame ini file CSV ya. Data frame ini di convert ke event log ini jadi file XML sih sebenarnya. Jadi kalaupun kita baca CSV, pada dasarnya PM4Py ini installnya XML. Installnya lagi. Prosesnya XML sih. Jadi sebenarnya percuma aja pakai CSV. Pakai XML langsung aja sih sebenarnya. Cuman kan data kita seringkali CSV bentuknya ya. Ya udah, nggak apa-apa pakai CSV, tapi nanti di-convert aja. Jadi XML. Jadi prosesnya convert ke XML. Software-nya sendiri, programnya cuma 3 kalimat yang sebelum ini aja sih sebenarnya. Kalimatnya cuma gitu doang sih. Oke. Jadi kita baca, dapetin file XML, event log, oke. Terus discover, ini BPMN, itu yang tadi ya, kan ada beberapa jenis ya. BPMN, udah gitu kita dapetin model, terus kita plot modelnya. Udah, gitu aja sih sebenarnya.
Jadi cuman baca file, discover si bisnis prosesnya, terus diplot. Cuma gitu doang sih, sebenarnya cuma 3 kalimat doang. Gitu. Coba kita lihat yang ini aja ya. BPMN yang PM. More. PM BPMN. Nih. Ini sama nih, dia baca file CSV-nya yang mana. Jadi kita read, ses, terus discover, terus dapetin modelnya, plot modelnya. Udah cuma gitu doang. Tinggal kita ganti-ganti nanti filenya yang mana yang mau kita evaluasi. Di sini ada cross hospital, ada apa segala macam, bisa ganti-ganti gitu ya. Yang ini yang PM4Py running example ini yang generate ChatGPT sih. Jadi ada beberapa yang saya minta ChatGPT tolong generatein filenya dong. Nah, keluar kayak gitu. Oke, sekarang kita coba lihat. Oke, ini namanya apa tadi? PM. Jadi jalannya cuma gini doang sih. Python 3 PM. Saya kasih lihat filenya dulu ya, biar kebayang lah filenya. More BPIC misalnya A ses. Nah, kalau ses dia XML kayak gini bentuknya, kayak HTML kayak gitu-gitulah ya. Ada event, ada slash ininya, dia ada yang buka, ada tutupnya gitulah ya. Oke, itu kalau XML bentuknya kayak gitu. Kalau yang CSV bentuknya kayak BPI 2 nih. Nah, ini bentuknya udah koma separate. Ini koma atau titik koma ya? Oh, titik koma dia. Ini pakai titik koma nih ya. Separate-nya pakai titik koma yang ini. Oke, jadi dia pakai titik koma buat separate-nya. Ya, ini sebenarnya kayak file Excel biasa aja sih, gitu ya. Datanya kayak gitu. Ini lebih berat buat si komputer buat ngolah sih sebenarnya kayak gini ya. Kalau yang pakai XML lebih enteng buat dia aja. Nah, ini kan akan kita coba jalanin ini. Oke, Python 3 PM BPM. Nah, ini dia baca XML ya, baca XML-nya langsung, karena PM saya ambil yang XML aja biar gampang. Oke. Ini ada BPMN, ada DFG, ada heuristic, ada tree, bisa dilihat-lihat. Kalau mau lihat file yang sama, dilihat pakai beda algoritma gitu, efeknya kayak gimana. Yang paling saya suka yang DFG sih sebenarnya, karena dia bisa ngelihat macetnya di mana. Kalau ini cuman prosesnya kayak gimana doang kalau nggak salah. Coba kita lihat. Nih keluarnya. Bututnya. Ini kelihatan prosesnya dari sini masuk sini, terus ada yang lewat sini, ada yang langsung, terus ada, nah ini udah mulai seru nih, di sini mulai seru nih. Tapi kita nggak bisa lihat. Jadi di titik ini dia splitnya kemana aja kelihatan, gitu ya. Ini cuma lihat prosesnya kayak gimana. Sekarang kita akan coba lihat yang DFG. DFG. Ya, sebetulnya kalau udah kita ngeliat gini, yang kita pengen tahu kira-kira berapa sih yang bisa lolos, berapa yang kena masalah, macetnya di mana sih, nah kayak gitu-gitu sih. Dan itu harus bisa kelihatan semua langsung di layar, satu layar kelihatan semua. Nah ini kelihatan semua di satu layar nih sebenarnya. Bisa digedein nggak? Oke. Ini kelihatan masuknya 13.087 proses yang masuk. Outputnya juga sebenarnya totalnya sama, cuma nanti kelihatan beda-beda. Ini ada yang dari pre-asset langsung keluar, jadi nggak di accept sih sebenarnya, dia yang pre-asset dikeluarin 69 dibuang. Jadi pre-accept buang keluar, oke, tidak approve dia, diterima tapi tidak approve. Yang penting yang ini sih sebenarnya, approve ini yang penting. Approve ini, yang ini lebih keren lagi, hapus sama registered ya. Ini ada yang activated, ada yang cancel. Dari 13.000 ada 2.800 di cancel, nggak bisa. Dari 13.000 ada yang decline, ada 7.000 decline. Jadi kita bisa lihat banget dari di sini kelihatan angkanya, berapa yang decline, berapa yang approve, berapa yang registered. Yang approve cuma 300 dari 13.000, cuma 300 approve. Oke. Dan ini penting banget sih. Jadi kita bisa tahu, oh oke,
Berarti banyak yang nggak approve. Kenapa? Nggak approve-nya kita bisa lihat lagi di sini yang decline sekian, yang cancel sekian, yang finalize juga nanti ada dipisah-pisah nih finalize. Ada yang finalize langsung keluar, ada yang masuk ke registered, ada yang approve, ada yang activated, ada yang cancel, segala macam. Oke. Tapi yang pentingnya yang approve sama registered kali ya. Totalnya berapa nih? 1000-an. Cuma dari 13.000 cuma 1000 yang akhirnya registered dan approve. Gitu. Nah, ini ada warnanya nih, ada yang warna biru gelap, ini gelap paling gelap, yang ini biru lagi, ini warnanya putih segala macam. Nah, di sini yang kita bisa lihat di sini adalah tingkat macetnya di mana aja. Jadi di sini yang paling macet adalah di bagian ini. Jadi ada bagian, jadi kita kan submit, ini nggak tahu submit apaan lah, pokoknya dia submit. Ini ada yang submitnya nggak lengkap, partially submitted, diulang lagi. Jadi dia minta lagi, kamu kurang syarat ini nih, balik lagi, suruh masukin lagi. Jadi bagian ini paling menyebalkan, bagian apa supaya orang masukin semua syarat-syarat, gitu ya. Bagian ini menyebalkan. Sesudah itu ternyata langsung 5.000 decline. Dibuang 5.000 tuh udah dari ini dibuang 5.000 udah ditolak langsung. Terus cuma 7.000 yang pre-accepted diterima sementara. Dari 7.000, 1.000 di cancel. 5.000 yang diterima. Jadi kelihatan dari sini nih macetnya di mana, jumlah yang diterima. Jadi ini yang saya paling suka yang ini sih DFG. Jadi DFG kelihatan semua sih. Dari sini kita langsung bisa nanti ambil keputusan sebaiknya struktur organisasinya seperti apa supaya kita bisa analisa ini semua. Jadi misalnya kalau Anda kerja di perusahaan atau apa, ada bagian yang ada bisnis prosesnya, itu bisa jadiin ini sih, bisa dijadiin paper journal, bentuknya kayak gini, nanti kita bisa analisa buat ya organisasi ini seberapa efisiensi, masalahnya ada di mana sih gitu. Tapi ntar harus minta izin dulu sama yang punya organisasi ya. Nanti tonton ngamuk. Lu buka rahasia gue lo, bahaya. Harus gitu, harus tanya-tanya dulu, boleh nggak dibuka. Jadi kira-kira ini nih urusannya. Ya ini menarik karena belum banyak di Indonesia yang menguasai ilmu yang seperti ini. Cuman ya nanti harus bikin datanya supaya bisa diproses. Jadi harus ada case ID, ada timestamp, ada activity. Nah, nggak gampang buat sampai data seperti itu karena sebagian programmer itu waktu bikin program kagak mikirin yang ini gitu. Mereka cuma mikirin datanya masuk ke dalam database. Nggak dikasih timestamp, nggak dikasih apa-apa. Wah, udah bonyok lah udah kayak gitu. Jadi nanti harus minta tukang coding ya. Tolong dong tanggalnya dimasukin dalam tabel. Tolong dong ininya dimasukin dong. Kalau nggak bisa diproses. Jadi itu yang masalah. Ini kayak kemarin kita ngelihat datanya punya DPR RI misalnya. Wah, itu mabok juga itu. Datanya nggak bisa diginiin ternyata. Jadi datanya mereka nggak bisa diginiin. Jadi agak susah. Jadi harus ngerubah data akhirnya. Itu. Supaya bisa dilakukan proses mining seperti ini, kita harus ngerubah data. Datanya harus dikonversiin dulu lah supaya bisa jadi rada enak proses. Jadi si proses miningnya punya syarat sebetulnya supaya bisa diproses harus punya tadi 3 kolom yang enak dibaca sama programnya. Kolom lainnya dia nggak peduli sih sebenarnya, dia cuma 3 kolom itu aja yang penting gitu. Beres ya. Ini orang yang ahli di bidang ini nggak banyak. Ini cerita aja. Heidi waktu dia magang, dia mainannya proses mining waktu magang. Udah magangnya proses mining, udah gitu mulai masuk ke machine learning, dia masuknya ke deep learning sih sebenarnya. Dia bandingin 2 algoritma, bukan bandingin sih, dia satu algoritma dia kembangin lagi, dia combine 2 algoritma jadi satu, terus jadi paper journal. Nah, sekarang dia udah kerja di Telkom, tapi belum wisuda ya, wisudanya kan masih Oktober ya, masih belum wisuda. Jadi si Heidi itu rencananya sih sekarang lagi mulai riset buat nganalisa Trojan, ransomware segala macam, dan mungkin mau S2-nya keluar gitu. Jadi arahnya udah kayak gitu sih. Kalau udah mainan kayak ginian udah keluar. Dan ini
Ini nggak ada orangnya di Indonesia. Asli, nggak banyak orang yang ngerti yang sampai level ini, nggak banyak. Gitu. Beres? Coba. Pertanyaan nggak ada? Aman? Chat kosong? Tidak ada. Oke. Lanjut. Oke, ini tutup dulu. Oke, kita akan... Ini beres ya. Saya tutup. Ini ditutup. Saya shutdown dulu lah. Shutdown. Oke, sekarang saya akan jalanin. Sekarang udah jam berapa? Jam 8 kurang seperempat. Saya akan coba jalanin. Jadi ini udah beres. Ini bisa di-downloadin. Kalau mau lihat-lihat, silahkan download buat coba-coba. Oke. Kita akan terusin oprekan minggu lalu. Kita pakai Python, Google Colab. Tapi sekarang kita akan coba lebih ekstrim sedikit. Kalau minggu lalu kan kita coba cuma satu variabel ya, X, Y, linear biasa aja. Coba kita nyoba pakai 2 atau 3 variabel. Terus kita akan coba juga mungkin, tapi ini saya eksperimen banget nih ya. Sebetulnya ada sih yang udah jadi di open course, atau masuk sini juga bisa. Masuk ke keras. Di sini ada vision model example. Ini udah ada mainannya sih, udah ada source code-nya segala macam sih sebenarnya. Bisa tuh, udah ada source code segala macam sih di sini ya. Kalau mau dicoba-coba ada. Cuman saya lagi mau cari inilah, coba nih, itu ada source code-nya ada sih sebenarnya. Cuman kita akan nyoba yang aneh-aneh ya. Soalnya ini jujur saya lagi nyoba teknik ngajar yang gampang tuh apa. Kalau ini kan loncat aja gitu ya. Loncat saya ambil dari mana saya loncat. Tapi saya lagi pengen nyoba, bisa nggak ngajar tanpa lihat ini gitu. Ini kalau udah mainan ini bisa macam-macam sih. Bisa ngeliat gambar, time series, text, sentiment, audio. Kita bisa prediction juga. Sorry, salah. Kita bisa prediksi apa segala macam. Ini finance ya. Tapi kalau dilihat nanti bentuknya kayak gini-gini semua sih. Oke. Nih kalau udah ngelihat kayak gini, oh cuma gitu doang. Jadi oke. Nah sekarang kita akan coba. Kemarin hari Kamis kemarin saya nyobain, ternyata kalau kita generate source code-nya Python keras ini buat Google Colab, tapi ininya kepanjangan, apa sih namanya, prompt-nya kepanjangan, source code-nya nggak bagus sih. Jadi source code-nya kalau mau bagus, prompt-nya jangan panjang-panjang, ternyata gitu. Oke, kita akan coba percobaan. Kita akan masuk ke Google Drive. Ini percobaan banget ya. Ini lagi flu badan gak gitu enak sih sebenarnya. Oke. Colab Notebook. Ini ada Colab Notebooknya, ada beberapa nih yang udah pernah diobok-obokin. Oke. Bisa dipakai lagi kalau mau dicobain. Ini ada berapa yang untitled ya. Saya buka yang untitled, saya kosongin aja ntar ya. Oh, ini percobaan kayak gini doang, dibuang aja ya. Oke. Bisa nggak di... Oh, udahlah. Ini kosong kan ya. Oke. Kita akan percobaan. Kita akan pakai ChatGPT, tapi buat source code untuk analisa data A kali X1
plus B kali X2. Jadi X-nya ada 2. Plus C sama dengan Y. Oke. Source code Python. Menggunakan Rust. Oke. Udah. Kemudian saya pengen juga plot loss, plot ini masalahnya 3 dimensi nih kategorinya, X1, X2 sama Y 3 dimensi ya. Jadi plotnya apa ya? Plot grafiknya lah. Grafik, kita percobaan aja ya. Saya nggak tahu grafiknya nanti bentuknya kayak gimana. Saya tadi pengen lihat grafik model versus X1, X2 sama Y. Bisa nggak ya? Ini 3 dimensi soalnya. Rada ngaco nih. Bisa nggak ya? Nah, biasanya kan cuma X sama Y sama grafik dari modelnya tadi. Ya, ini kita cobain aja bisa pakai. Jadi promnya jangan panjang-panjang pengalaman kemarin. Kalau panjang dia pening kepala dia. Coba kita kasih segini aja ya. Membuat data sintesis, pembuat model keras, pelatihan model, visualisasi loss, hasil prediksi dan nilai sebenarnya. Jadi pertama kita harus import si NumPy, kita import buat plotnya, terus TensorFlow class-nya di import, kita pakainya sequential, optimizer-nya pakai Adam, terus kita ABC-nya di set yang ini ya. Ini buat generate datanya ya. Ini kan ABC yang harus dicari sebenarnya sama si model. Tapi untuk generate datanya kita set 3,5A minus 2,2B, 7,0 C-nya. Ada 500 sampel, kita bikin random antara min 10 sampai 10. Total sampelnya ada 500, ini 500 juga, dikasih noise 0 sampai 2. Oke. Jadi ini plus noise, di sini noise-nya dimasukin di Y. Noise-nya dimasukin di Y. Terus kita bisa digituin ya. Baru tahu gue. Ini NumPy stack. Oke. Jadi dia bikin stack nih. Ini baru perhatiin. Jadi saya jujur nih kadang-kadang ini kan Ono belajar sendiri semua juga, jangan khawatir. Jadi dia bikin stack X1 sama X2 di stack sama dia, dijadiin satu, jadi aksis nomor 1. Terus kerasnya sequential, inputnya 2, oke. Satu apa sih namanya? Satu node gitu ya. Optimizernya Adam, learning rate-nya 0,01, loss yang dipakai MSE. MSE adalah mean square error. Jadi error rata-rata, min itu rata-rata, square kuadrat. Jadi errornya dikuadratin supaya nggak ada error yang negatif. Jadi selisih antara hasil prediksi sama data sebenarnya dikuadratin. Oke, udah dapet di fit ke X sama Y-nya. Y-nya adalah yang ini, X-nya yang ini. X ini gabungan dari X1, X2. Bisa di stack kayak gini ya. Berarti menarik kalau nanti kalau kita punya 3 data bisa gampang nih. Oke. Terus kita bisa plot loss-nya. Loss tuh yang ini ya, MSA-nya diplot di sini. Tergantung epochnya ada 100, kita fit dengan 100 kali iterasi. Oke, nanti kita gambarin, terus kita predik modelnya. Kita pengen plot antara Y sama Y prediction-nya kayak gimana. Oh, jadi gampang banget ya. Dia juga bisa plot di surface 3 dimensi. Nah, ini 3 dimensi soalnya. Oke, jadi ada X1, X2. Keren ini. Keren. Coba kita ini gue harus catat ini sebenarnya. Waduh, keren banget ini. Oke, saya masukin sini dulu bentar ya. Oke, saya tambahin lagi kalau gitu ya. Saya bikin wikinya dulu ya, bentar.
keras. Eh, apa? Modeling A, AX1 plus BX2 plus C sama dengan Y. Oke, sorry. Ya begitu deh. Ini sambil ngoprek sih sebenarnya. Ini dosen yang ngajar sambil ngoprek. Oke, saya masukin dulu ininya, promnya. Prom Chat GPT dimasukin. Oke, ini promnya. Oke, ini promnya. Oke, source code-nya. Hasilnya kayak gini. Ini saya ambil ya, saya colong semuanya. Klik copy. Ini lagi curang banget nih. Oke, ini udah. Terus ini saya pakai bahasanya wiki nih sekarang. Pager. Pager. Jadi kalau nomor tuh pager sih dia makanya. Pager. Nah ini saya buang nih Python buat bahasanya Google Docs sih sebenarnya. Ini dikasih tab dia. Ini dikasih tab. Ini dikasih tab. Oke, noise-nya dikasih tab. Dikasih tab. Oke, dikasih tab. Tab supaya nggak disambungin kalimatnya sih sebenarnya. Kalau nggak nyambung dia, kalimat sama bawahnya nyambung dia. Ini udah, ini nyambung, ini enggak, ini gitu. Oke. Ini supaya jadi subbab diginiin. Ini nggak apa-apa. Ini saya kasih 2 ini. Itu bintang-bintang harusnya nggak ada sih. Tapi sebentar saya diemin dulu. Itu udah. Jika kamu ingin membuat model. Bobot tuh yang A dan B-nya ya. Bisa dilihat kalau mau dilihat. Oke, sip, save. Oke, ini udah enak kan ngeliat nih, langsung. Ini nggak bagus nih ada ininya, bisa saya rubah sih. Deh, sekarang saya akan coba jalanin ya. Jadi ini akan saya ambil semuanya aja deh. Copy aja sini, copy. Mana tadi? Google Colab-nya ini ya. Paste. Oke, saya kasih nama. Yang ini adalah model X1 plus BX2 plus C sama dengan Y. Oke. Jadi saya tahu nanti ini bahwa Python ini untuk analisa AX1, BX2, C. Tapi ini sekaligus semuanya saya jadiin satu. Kalau mau enak sih saya jalanin dikit-dikit. Ya, tapi ya udahlah, jadiin satu aja ya. Kan kita udah bisa baca nih tadi. Jadi load library-nya, bikin datanya X1, X2, Y, kemudian kita prepare input feature dan outputnya, masukin kayak gini, kemudian kita bikin modelnya, train modelnya, plot loss, terus predict, sekarang plot Y-nya, Y sama Y true-nya, terus kita plot 3D. Coba kita plot hasilnya gimana nih. Jadi kita main dengan 2 X ya. X-nya ada 2. Suaranya bindeng, iya lagi bindeng, ini hidung saya lagi kacau, lagi pilek. Harus beli apa sih, Neozep kali ya. Parah ini udah nggak bisa konsentrasi sih sebenarnya. Kita lihat aja dulu ya. Nah,
Oke, ini udah mulai kelihatan. Kenapa kepotong? Ya, ini kelihatan di atas. Ini kelihatan setelah epoch yang ke 60 dia udah ya 50-an lah. Jadi tadinya lossnya masih 500, turun-turun-turun nol. Jadi udah di sini nol sampai sini. Jadi sebenarnya kita bisa sampai sini. Terus kita bisa lihat antara prediksi sama Y benernya udah dekat banget dua-duanya ini. Antara dua Y tadi dekat dan ini secara tiga dimensi. Jadi X1, X2, Y. Y-nya ke atas ya. X1, X2, Y. Garisnya kayak gini sih. Ini tiga dimensi, X-nya ada dua ya. X1, X2, dan Y. Gitu. Nah, kalau kita mau main gila-gilaan ya bisa pakai X1, X2, X3. Nah, jadi kalau mau eksperimen, caranya kayak gini. Misalnya kita punya variabel yang banyak, ya kita main kayak gini sih. Mainnya kayak gini. Oke. Jadi kalau kita punya data, dicoba dulu main kayak ginian. Jangan main di datanya langsung. Pasti mabok kalau kita data dari lapangan beneran kita cobain pasti kacau ceritanya. Jadi sebaiknya dicoba bikin source code-nya, kita analisa kalau kita punya 3 kolom gimana, kalau 4 kolom gimana. Terus kita juga bisa gini, kalau kita punya data banyak, misalnya kita bikin source code lagi nih ya. Saya bikin pakai ChatGPT. Oke. Buat source code Python, oke. Untuk uh, untuk menganalisa misalnya kita punya data 10 kolom. Data dengan 10 kolom, kolom fitur misalnya, langsung kita tulis fitur ya. Oke. Misalnya kita punya 10 kolom fitur dan satu kolom target ya. Untuk mengetahui fitur mana, 3 fitur yang paling dominan untuk target tersebut gitu. Jadi kan kolomnya ada 10. Tapi kita pengen tahu 3 yang paling utama yang mana sih? Supaya kita bisa nganalisa, nggak usah semua kolom kita mainin sih sebenarnya. Jadi kita cukup nganalisa 3 atau 4 kolom yang kita mainin. Jadi kayak gini aja di enter langsung dapat source code-nya. Jadi kita harus jago-jago mainnya kayak gini aja sih. Ya, kita metode fitur importance pakai random forest. Nah, udah mulai kelihatan nih. Nah, kita perhatiin library yang dipakai udah beda ya. Kalau tadi kan pakai NumPy apa segala macam, kita udah main di atasnya NumPy ya. Kita pakai Panda. Bawahnya Panda biasanya NumPy sih. Terus pakai sklearn. Di sini ada random forest classifier, train test split, label encoder segala macam. Nah, ini kita ini harus ada data SCSP. Kita minta generate datanya sekalian lah ya. Gue nggak punya data juga soalnya ini. Untuk generate data yang dibutuhkan. Itu ya, sekalian dah. Males. Kalau read data berarti saya harus generate data. Males gue. Bikin sintetis data. Hasilkan data sintetis. Nah, gue pakai NumPy buat generate datanya. Oke. Tuh, dia generate data. Oke. Tapi gue mintanya 10. Oh, nih fiturnya ada 10 nih, kelihatan nih. Fiturnya 10 ya. Oke. Fitur name-nya, ini namanya fitur 1, 2, 10. Kemudian targetnya Y, terus korelasi antar datanya, linear regression, fit, top V berdasarkan korelasi Pearson, kelihatan yang paling ini yang mana. Oke. Jadi nanti mainnya jadi source code-nya kayak gini sih. Oke. Jadi nanti data kita harus dibikin supaya bisa masuk ke data frame ini.
Cuman ini kebetulan nama fiturnya kayak gini, gak apa-apa, dimasukin jebret. Nanti data frame ini yang kita ini ya, lihat korelasinya. Oke. Dia ngambil 3 head. Oke. Nah, sekarang kita akan coba jalanin ini. Ini harusnya saya masukin lagi ke wiki ya. Ini hobinya saya biasanya kalau saya ngoprek caranya gini sih sebenarnya. Ini saya belum pernah nyoba sebelumnya sih, asli. Jadi saya belum pernah nyoba, saya cobain aja. Pakai ide aja. Jadi kalau eksperimen tuh mainnya ide aja, terus kita cobain gitu. Oke, kita masukin, salah. Kita ambil kopi sini aja ya. Tadi perasaan ada yang kosong lagi. Coba gue collab, ada yang kosong lagi nih. Nah, ini saya ambil aja lah. Yang kosong-kosong saya jadiin ini aja nih. Ntar. Jadi ntar mainnya kayak gitu. Oh, ini buat apa nih tadinya? Oh, data siswa XLS. Data siswa dapat dari mana nih? Nggak punya data siswanya. Udah, ini saya buang aja ya. Nih, oke. Jadi kalau mau eksperimen, datanya minta si ini generate aja. Ini saya gantiin jadi model evaluasi 3 top fitur dari 10 kolom fitur. Jadi fiturnya 10 kolom, saya cari 3 top fiturnya ya. Oke. Ini saya run aja, kita lihat hasilnya. Sorry nih, hidungnya bindeng banget nih, udah mulai kacau. Gak bisa mikir. Coba lihat. Oh, langsung keluar nih. Jadi fitur nomor 6, 7 sama 1 yang dominan. Yang lainnya nggak terlalu, dan ini dia ngambilnya ya ini dia ya udah ya inilah 0,6. Nah ini 3 yang dominannya. Tapi kalau kita lihat kayak gini, tergantung kita mau ngambil 3 atau ngambil 5 atau berapa. Nah, nanti harusnya dihitung lagi. Kalau kita ngambil 3 sama ini, persentasenya kayak gimana, tingkat ketelitiannya kayak gimana. Kita bisa tambahin lagi di sini ya, di promnya. Sorry, promnya ditambahin, misalnya analisa tingkat presisi jika kita mengambil 3 top fitur tadi. Tingkat presisi untuk memprediksi target jika kita ambil 3 top fitur saja. Itu ya. Jadi saya pengen evaluasi juga presisinya sekalian lah. Ini masih sama, select best, kemudian bandingkan presisi prediksi ini. Nah ini mah kayak yang tadi ya. Sampelnya naikin 1000, fiturnya 10. Oke. TikTok deh. Nah, print akurasi. Ini kalau dengan semua fitur ya. Ini all fitur dipakai, dapat akurasinya. Yang ini dengan 3 top fitur, akurasinya berapa? Oke. Nah, dari situ kita kita copyin lagi ke sini tadi. Salah. Yang ini, oke. Oke, ulah. Jadi copy paste aja. Kita lihat efek ini. Kalau dengan kalau semua fitur dipakai, dia akurasinya 0,94. Kalau 3 fitur 0,82. Jadi kita buang 7
tapi masih lumayan 82% akurat ininya ya, hasil prediksinya dia. Jadi itu salah satu teknik gimana caranya kita mainan data. Kalau datanya gede banget, biasanya kita akan buang fiturnya. Fitur tuh X-nya ya. Kan tadi ada 10X. Kita buang 7, dia masih akuratnya 92%. Daripada kita ngalokasin semua CPU power buat analisa semua data, ya oke, dia bisa presisi. Cuman CPU-nya habis-habisan, dia ngitungnya lebih lama. Kita buang aja, kita dapetin 82%, tapi lebih cepat hasilnya. Jadi kita mainnya kayak gini sih teknik-tekniknya, begitu ceritanya. Oke, ini hidung udah nggak bisa, sorry, hidungnya udah nggak bisa ditolerir. Ini saya lagi udah mulai pening kepalanya. Saya tutup dulu segini dulu ya. Tapi kira-kira mudah-mudahan udah kebayang. Ini semua, teknik ini semua bisa diambil dari Orange sih sebenarnya. Cara berpikirnya dari Orange. Cuman ini dipakai kalau data kita gede banget. Soalnya Orange biasanya nggak akan sanggup kalau buat analisa data gede. Jadi kita cari idenya di Orange dulu. Terus dicoba pakai Python, pakai ChatGPT atau apa buat generate source code Pythonnya, dicobain untuk data yang kita generate sendiri, udah gitu kita bisa dapetin hasilnya kayak gini. Oke, gitu ya. Sorry nih, flu-nya parah banget. Saya tutup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, thank you, thank you, thank you. Thank you, Bro. Yuk. Oh.